Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Aulia Hakim, NIM 2008031020666 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan. Di sini saya akan membahas tentang peran teknologi informasi terhadap komunikasi bisnis. Namun sebelum itu, pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis merupakan proses pertukaran pesan atau informasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi produk kerja di dalam struktur dan sistem organisasi. Dalam kegiatan komunikasi bisnis, pesan hendaknya tidak hanya sekedar informatif, tetapi juga haruslah persuasif, agar pihak lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan atau melakukan suatu perbuatan atau kegiatan. Dalam komunikasi bisnis, komunikasi yang digunakan mencakup berbagai macam bentuk, baik itu komunikasi verbal maupun non-verbal. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan komunikasi bisnis. Yang pertama, memberikan sebuah informasi. Informasi yang dimaksud ini adalah informasi yang memiliki kaitan bersama aktivitas dengan berbagai pihak. Contohnya, seorang sales yang ingin meningkatkan target pencapaiannya, maka ia berusaha untuk memasang iklan di berbagai media. Masing-masing media ini memiliki kelebihan serta kekurangan, baik itu dari sisi biaya maupun dari sisi impact yang didapat. Cara penyampaian informasi dalam setiap media juga dapat menjadi sebuah faktor penentu keberhasilan iklan tersebut. Yang kedua, melakukan persuasi. Persuasi adalah cara terbaik untuk melakukan komunikasi yang dapat digunakan saat ingin mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Persuasi ini sering dilakukan dalam aktivitas pemasaran agar dapat mempengaruhi orang untuk membeli sebuah produk, atau juga dalam penegasan saat melakukan konfirmasi pesanan konsumen agar tidak terjadi kesalahan dalam pemesanan. Dan yang terakhir, melakukan kolaborasi. Kolaborasi merupakan suatu bentuk kerjasama dan interaksi pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang dapat menerima akibat dan manfaat. Adanya komunikasi inilah yang membuat kerjasama bisnis dapat dilakukan dengan lebih mudah. Dan pembahasan selanjutnya yaitu fungsi komunikasi bisnis. Yang pertama, fungsi informatif. Pada hal ini, fungsi informatif dapat digunakan oleh para karyawan agar dapat melakukan pekerjaan serta tugas-tugas mereka dengan lebih efektif dan efisien. Informasi yang dibutuhkan terkait beberapa hal dapat menyangkut hal-hal seperti yang berhubungan dengan pekerjaan, seperti tujuan, prosedur, serta pelayanan lainnya. Kemudian ada standar kerja dalam perusahaan dan sosio-emosional perusahaan secara umum. Yang kedua, ada fungsi regulatori. Komunikasi memiliki fungsi sebagai alat untuk mengendalikan serta mengatur jalannya sebuah organisasi. Bentuk komunikasi pada fungsi ini bisa berupa perintah dan juga laporan. Yang ketiga, ada fungsi persuasif. Fungsi persuasif ini dapat berlangsung saat terjadi komunikasi serta interaksi antar karyawan. Tujuan komunikasi ini adalah agar satu dan lainnya dapat saling menerima masukan atau ide dari yang lainnya. Dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi integratif. Integrasi yang terjadi dalam sebuah perusahaan ini akan membuat perusahaan tersebut dapat saling beroperasi secara terpadu dan utuh. Hal tersebut dapat dilakukan apabila komunikasi yang terjadi di perusahaan dapat berjalan dengan baik. Pembahasan selanjutnya yaitu peran teknologi informasi terhadap komunikasi bisnis. Yang pertama, mempermudah cara komunikasi. Kedua, mempercepat proses komunikasi dan transaksi. Ketiga, penyebaran informasi lebih cepat. Empat, mempermudah komunikasi perusahaan dengan pelanggan. 5, memperkecil pengeluaran. 6, memperluas pasar. 7, mempermudah transaksi bisnis. Dan yang terakhir, mempermudah kegiatan promosi. Dan pembahasan yang terakhir yaitu tentang hambatan teknologi informasi terhadap komunikasi bisnis. Yang pertama, kurangnya literasi teknologi yang dimiliki oleh manajer. Kedua, ketidaksesuaian teknologi yang digunakan
dengan jenis bisnis yang dijalankan. Yang ketiga, kurangnya literasi teknologi yang dimiliki oleh pegawai. 4. Teknologi yang digunakan kurang memenuhi standar yang dibutuhkan. 5. Mahalnya biaya pengembangan dan pemeliharaan sistem teknologi. 6. Lambatnya koneksi internet. 7. Kurangnya kepercayaan konsumen terhadap produk atau jasa yang dijual secara online. 8. Kurangnya tingkat keamanan dalam transaksi secara online. Dan yang terakhir, adanya alokasi dana. Dan sebelum saya mengakhiri pembahasan ini, saya akan memberikan sebuah contoh beberapa media sosial dan e-commerce sebagai salah satu bentuk teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.